Hai teman-teman Korean Zone, kali ini kita kembali dengan berita-berita dari dunia K-pop. Yang pertama, Sunmi berlinang air mata buka-bukaan tentang ayah tirinya yang tidak pernah dia bicarakan di TV. Pada episode Mnet Running Girls baru-baru ini, Sunmi mendapat kunjungan mendadak dari ayah tirinya. Saat berkunjung, ayah tiri Sunmi menyapa semua teman Sunmi dan menghadiahi mereka kepiting salju. Tapi Sunmi mengaku dalam sebuah wawancara bahwa dia sebenarnya berkeringat karena gugup. Ayah tiri saya sangat gugup karena itu adalah siaran. Dia meneteskan keringat. Saya sangat berterima kasih, kata Sunmi. Sunmi kemudian mengungkapkan bahwa setiap kali dia ditanya tentang ayahnya dalam wawancara, biasanya tentang mendiang ayah kandungnya yang membuatnya menyesal. Ketika saya melakukan siaran, ada kalanya orang-orang bertanya tentang mendiang ayah saya. Ayah tiri saya tidak mengatakan apa-apa, tapi menurut saya itu membuatnya sedih, kata Sunmi. Dia menjelaskan bahwa meskipun tidak memiliki hubungan darah, ayah tirinya melangkah lebih jauh untuk dia dan saudara-saudaranya. Kami tidak memiliki hubungan darah, tapi dia mengirim kami bertiga ke perguruan tinggi, dan saya berterima kasih padanya untuk banyak hal. Jadi, saya ingin meningkatkan semangatnya dan membiarkan dia berkata bahwa Sunmi adalah putrinya, kata Sunmi. Ayah kandung Sunmi meninggal 3 bulan sebelum debutnya pada tahun 2006. Ibu Sunmi kemudian menikah lagi dengan suaminya yang sekarang menjadi ayah tiri Sunmi. Selain itu, Sunmi menarik perhatian dengan peringatan rancu di akun Instagramnya. Sunmi memposting peringatan ambigu di akun Instagramnya, sehingga mendapat banyak perhatian dari komunitas online. Foto yang dia posting menunjukkan pesan di selembar kertas. Saya meminta Anda untuk tidak melewati batas, terima kasih. Selain tanda perdamaian yang dia buat di depan pesan tersebut, Sunmi tidak menambahkan penjelasan lain. Terkait postingan tersebut, netizen berspekulasi bahwa dia memperingatkan haters bahwa dia akan mengambil tindakan hukum. Tahun lalu, Sunmi menyatakan niatnya untuk mengambil tindakan hukum terhadap komentar jahat melalui Make Us Entertainment. Pada saat itu, agensi menyatakan bahwa bersembunyi di balik akun anonim untuk membuat penghinaan adalah kejahatan dan mereka akan mengambil tindakan hukum terhadap mereka. Agensi menekankan bahwa mereka berencana untuk melakukan segala daya untuk membuat para pelaku membayar perbuatannya. Sunmi baru-baru ini mendapatkan simpati ketika terungkap di Mnet Running Girls bahwa dia didiagnosis untuk borderline personality disorder atau gangguan kepribadian ambang. Borderline personality disorder adalah penyakit mental yang sering dikategorikan oleh suasana hati yang tidak stabil, citra diri yang beragam, perilaku yang beragam, dan campuran depresi dan kecemasan. Sunmi seringkali transparan tentang kesehatan mentalnya melalui musik dan variety show. Dalam episode Knowing Brothers Lama, dia berbicara tentang bagaimana suasana hatinya sering berubah dan dia sedang mengatasinya. Lagunya Heroin berbicara tentang ketekunan bahkan jika Anda sedih. Yang kedua, fans BTOB mengekspresikan frustasi mereka dan ingin Ilhun keluar dari grup. Ilhun BTOB mengejutkan netizen dan dunia K-pop dengan berita terbarunya tentang kontroversi baru-baru ini, obat-obatan terlarang. Dia tengah diselidiki. Penggemar BTOB telah secara resmi memberikan tanggapan. Pada tanggal 23 Desember, penggemar BTOB melalui komunitas penggemar online mereka, Galeri BTOB, mengungkapkan posisi mereka atas tuduhan pada Ilhun. Jung Ilhun telah menipu penggemarnya, jadi kami meminta labelnya untuk secara resmi dikeluarkan dari grup, kata Galeri BTOB. Situasi menjadi lebih buruk ketika penggemar menyadari bahwa anggota BTOB itu sedang diselidiki atas tuduhan obat-obatan selama setahun terakhir. Kembali pada bulan Mei, Ilhun melalui halaman Instagram pribadinya mengucapkan selamat tinggal sementara tepat sebelum dia memulai dinas militernya. Postingannya dibuat di tengah penyelidikan, sehingga penggemar bertanya-tanya mengapa dia tidak mengakui kesalahannya saat itu. Jika Anda benar-benar merefleksikan tindakan Anda akan mengakui tuduhan ini kepada penggemar Anda terlebih dahulu, kata Galeri BTOB. Memulai debutnya pada tahun 2012, grup pria ini awalnya tidak membuat pengaruh yang kuat di kancah K-pop. Dengan lagu mereka Missing You, bagaimanapun, mereka mulai mendapatkan pengakuan yang layak mereka dapatkan, peringkat nomor 1 di situs musik.
Sejak debut mereka 8 tahun lalu, B2B telah mempertahankan citra yang bersih, tidak memiliki kontroversi atau skandal. Ini sangat jarang terjadi pada grup yang telah mempromosikan selama hampir 1 dekade. Fakta ini semakin mempersulit penggemar untuk menerima kontroversi Ilhun, karena mereka yakin dia merusak citra grup untuk pertama kalinya. Kritiknya tidak berhenti di situ karena Ilhun semakin dikecam oleh penggemarnya karena waktu wajib militernya. Investigasi atas tuduhannya dimulai pada tahun lalu ketika dia mendaftar di militer pada Mei lalu. Penggemar tidak bisa tidak berspekulasi bahwa dia mendaftar dalam upaya untuk menghindari penyelidikan, menambah kontroversi. Seorang pejabat dari industri K-pop membagikan pendapat mereka tentang mengapa publik membicarakan kontroversi itu lebih keras daripada idola sebelumnya yang telah melalui kontroversi yang sama. Saat melakukan promosi, bukan hanya kemampuan musik mereka, tetapi juga citra mereka yang memainkan peran penting dalam karir mereka. Secara khusus, B2B dikenal karena citra mereka yang baik dan bersih, sehingga tuduhan tersebut menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Hukuman yang tegas dibutuhkan, kata pejabat industri K-pop. Label B2B, Cube Entertainment, belum merilis pernyataan resmi menanggapi permintaan penggemar untuk menghapus Ilhun dari grup. Yang ketiga, perusahaan IOK menanggapi bahwa ada diskusi tentang Kim Han-bin atau BI yang akan kembali ke promosi. Pada 21 Desember lalu, perusahaan IOK mengonfirmasi bahwa seorang anggota Dewan Direktur Eksekutif, mantan anggota Icon BI, memberikan sumbangan kepada LSM World Vision dalam bentuk masker dan produk lainnya senilai sekitar 200 juta won. Pada 23 Desember, agensi juga menginformasikan bahwa BI mengajukan diri dengan mengirimkan batu bara bersama penggemar di sebuah lingkungan di Incheon. Menurut laporan outlet media, BI telah menghabiskan waktu untuk merefleksikan tindakan masa lalunya setelah menghadapi dakwaan dengan menjadi sukarelawan untuk berbagai organisasi. Sekarang, perwakilan perusahaan IOK telah berbicara tentang kemungkinan kembalinya BI secara resmi ke promosi setelah lama absen. Perwakilan tersebut mengatakan, "Kami sedang mempertimbangkan berbagai faktor termasuk pandangan negatif masyarakat, pandemi virus, dan lain-lain saat membahas kerangka waktu kembalinya BI. Tidaklah bohong untuk mengatakan bahwa saat ini ia bersiap untuk kembali. Namun apakah dia akan kembali menjadi solo, grup, atau produser dan detail spesifik lainnya masih belum dikonfirmasi." Perwakilan tersebut juga menambahkan, BI telah melakukan banyak aktivitas sukarela yang juga tidak diketahui oleh perusahaan. Alasan kami mempublikasikan aktivitas relawannya baru-baru ini tidak selalu karena kembalinya dia ke promosi, tetapi karena kami berharap dapat berbagi dengan penggemar tentang perbuatan baiknya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.